Pak Sobari, juragan bawang kaya raya. Pak Sobari adalah seorang pengusaha bawang yang namanya sangat dikenal di desa Cempaka. Kekayaannya begitu melimpah, hingga ia dijuluki sebagai juragan bawang terkaya di wilayah itu. Rumahnya bak istana megah, lengkap dengan mobil-mobil mewah yang berjajar rapi di halaman. Semua orang kagum dan iri dengan keberhasilannya. Pak Sobari tidak hanya terkenal karena kekayaannya, tetapi juga karena gaya hidupnya yang glamor. Ia memiliki 3 istri muda yang sangat cantik. Setiap istri tinggal di rumah megah masing-masing, lengkap dengan fasilitas yang mewah. Banyak lelaki di desa itu memandang Pak Sobari dengan iri, sementara para perempuan sering membicarakan kecantikan istri-istrinya. Namun, kesuksesan Pak Sobari bukanlah hasil dari kerja keras semata. Di balik kehidupannya yang mewah, ada rahasia kelam yang hanya ia ketahui. Bertahun-tahun yang lalu, saat usahanya masih kecil dan nyaris bangkrut, Pak Sobari mengambil jalan pintas yang tidak semestinya. Ia mendatangi seorang dukun ilmu hitam yang terkenal di daerah itu untuk meminta kekayaan instan. Dukun itu menawarkan pesugihan dengan syarat yang berat. Pak Sobari harus membuat perjanjian dengan khodam pesugihan. Khodam itu akan memberikan kekayaan melimpah, tetapi sebagai imbalannya, nyawa dan jiwa Pak Sobari menjadi milik sang khodam ketika waktunya tiba. Pak Sobari yang saat itu putus asa setuju tanpa berpikir panjang. Sejak perjanjian itu, usahanya berkembang pesat. Dagangan bawangnya selalu laris manis di pasaran, bahkan hingga ke luar negeri. Kekayaannya bertambah dengan sangat cepat. Orang-orang mulai memandangnya sebagai sosok yang sukses dan beruntung, tanpa tahu harga yang sebenarnya ia bayar. Namun, kehidupan mewah itu datang dengan konsekuensi yang tak terduga. Seiring waktu, Pak Sobari mulai merasa ada sesuatu yang aneh dalam hidupnya. Ia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan mengalami mimpi-mimpi buruk. Tapi ia mengabaikan semua itu, memilih untuk menikmati kekayaannya. Tahun demi tahun berlalu, dan usia Pak Sobari mulai menua. Meski memiliki kekayaan melimpah, kesehatannya semakin menurun. Suatu hari, ia jatuh sakit parah. Tubuhnya menjadi lemah dan ia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Para dokter sudah mencoba berbagai cara, tetapi tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Yang aneh, meskipun sakitnya begitu parah, Pak Sobari tidak kunjung meninggal. Ia terbaring tak berdaya, tetapi nyawanya seolah-olah tertahan. Keluarga dan para istrinya mulai bingung, bahkan merasa iba. Beberapa dari mereka mencoba mencari pengobatan alternatif, tetapi hasilnya tetap sama. Di tengah penderitaannya, seorang tetua desa yang bijaksana datang menemuinya. Tetua itu menduga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar pada Pak Sobari. Ia menawarkan untuk membantu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan sisa tenaga yang ada, Pak Sobari mengangguk setuju. Tetua itu melakukan ritual doa untuk mengungkap penyebab sakitnya Pak Sobari. Setelah beberapa waktu, ia mendapatkan petunjuk yang mengejutkan. Tetua itu mengatakan bahwa sakit Pak Sobari bukanlah penyakit biasa. Nyawanya ditahan oleh khodam pesugihan yang pernah ia panggil di masa lalu. Pak Sobari terkejut mendengar hal itu. Ia mulai mengingat perjanjian yang ia buat dengan sang dukun bertahun-tahun lalu. Ia sadar bahwa waktunya telah tiba untuk membayar harga dari kekayaan yang ia nikmati selama ini. Tetua desa memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya adalah dengan bertaubat kepada Allah dan memutuskan perjanjian dengan khodam tersebut. Namun, proses ini tidak mudah dan membutuhkan ketulusan hati yang mendalam. Dalam kondisi yang lemah, Pak Sobari mencoba bertaubat. Ia menangis, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Namun, khodam pesugihan itu tidak melepaskannya begitu saja. Setiap kali ia mencoba berdoa, tubuhnya terasa sakit luar biasa, seolah ada kekuatan yang menahannya. Selama berminggu-minggu, Pak Sobari terus berjuang melawan rasa sakit dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Para tetua dan keluarga terus mendoakannya. Namun, perjuangan itu terasa sangat berat karena dosa yang ia lakukan begitu besar. Pada akhirnya, setelah berbulan-bulan terbaring dalam penderitaan, Pak Sobari menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dengan tubuh yang kurus kering, jauh dari gambaran hidup mewah yang dulu ia nikmati. Kematian Pak Sobari menjadi perbincangan di seluruh desa. Banyak yang merasa iba, tetapi banyak pula yang menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Kekayaannya yang melimpah tidak mampu menyelamatkannya dari penderitaan yang ia alami. Pesan moral dari kisah ini sangat jelas. Kekayaan yang diperoleh melalui jalan pintas seperti pesugihan hanya akan membawa kehancuran.
Uang dan harta tidak akan berarti jika diperoleh dengan cara yang tidak halal. Manusia seharusnya berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Kekayaan yang datang dengan cara yang benar akan membawa kebahagiaan, sedangkan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa kesengsaraan. Hidup Pak Sobari adalah pengingat bahwa kekayaan duniawi tidak ada artinya jika jiwa kita terjual kepada kekuatan gelap. Hanya Allah yang mampu memberikan rezeki yang sejati dan berkah. Jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas yang justru menjauhkan kita darinya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang untuk tetap berjalan di jalan yang benar, meskipun itu sulit dan penuh rintangan. Karena pada akhirnya, hanya amal kebaikan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat.